Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasrah wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du fayakulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi was-sawabih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Saudara-saudara jamaah Majelis Zikir wa Ta'lim Masjid Al-Barakah yang saya muliakan, segenap jajaran DKM pengurus Masjid Al-Barakah, Bapak Matraji, Bapak RT Iman, dan semua para pencinta ilmu yang hadir malam ini, yang insya Allah selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah bahwa setiap saat Allah titipkan nikmat kepada kita, dari nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan segala macam nikmat Allah limpahkan kepada kita, hingga malam ini kita bisa berkumpul kembali, yang tentunya tujuan kita tidak lain mencari dan berharap ridha serta kasih sayang Allah, di samping kita menginginkan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, tentu saja harapan besar kita agar apa yang telah disampaikan ini membekas di dalam hati kita, sehingga menjadi wujud amaliyah yang benar-benar apa yang kita lakukan di dalam keseharian itu tertuntun melalui ilmu-ilmu Allah. Nah, sehingga ibadah-ibadah yang kita kerjakan, muamalah-muamalah yang kita lakukan, ini semuanya mendapat makna yang kuat dari Allah. Artinya makna yang penting, yang dapat mengucurkan, mendatangkan pahala. Itu berkat ilmu yang kita cari. Nah, karena itu saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang beriman, tetap konsekuen di dalam keimanan kita, tetap konsekuen di dalam keislaman kita, dan kita hanya takut kepada Allah Rabbul Jalil yang dapat mengancam kita dan juga memberikan pahala-pahala kepada kita. Kalau hati ini sudah ada rasa takut kepada Allah, insya Allah Allah akan selalu dekat dengan kita. Namun ketika hati kita takut kepada orang lain, takut kepada jabatan, takut kepada kedudukan, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, kehilangan harta, kehilangan ini, kehilangan itu, kalau hidup kita hanya takut seperti itu, maka kita dianggap orang yang lemah di sisi Allah, orang yang akan sangat jauh dari rahmat dan ridho Allah. Kita nggak pernah ingin menjadi manusia-manusia yang itu. Kita pengen manusia yang memiliki keimanan yang kuat. Iman yang kuat adalah iman yang selalu kita bawa sampai kita berjumpa dengan Allah. Maka sampai Nabi memberikan satu solusi terbaik bagi orang-orang mukmin yang kuat imannya.
disabdakan beliau bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, sekalipun keduanya itu berada di dalam kebaikan, tetap hitungannya mukmin yang kuat itulah yang dianggap bagus oleh Allah. Kuat keimanannya, kuat pikirannya, kuat pertahanan dirinya, kuat dalam segalanya lah. Pokoknya dia kuat gitu. Nah, sehingga dengan kekuatan itulah memicu dan memacu diri mereka untuk selalu khauf minallah, khauf minal jalil, takut kepada Allah yang maha membalas gitu. Nah, karena itu saudara yang dirahmati Allah, kita mesti bermuhasabah diri tentang diri kita. Kita ini sebenarnya takutnya sama siapa? Kalau kita takut sama Allah, insya Allah bakal dekat dengan kita. Tapi kalau kita takut kepada seseorang yang memiliki kekuatan tanda kutip, ini akan menjadi satu masalah besar di diri kita. Karena itu tetap kita konsekuen, keimanan tetap kita jaga, keimanan tetap kita akan pupuk sampai kapanpun. Kita nggak akan pernah ingin diatur dan diatur pada sesuatu yang dapat menyimpang daripada syariah. Tetap konsekuensinya adalah keimanan, begitu. Ya, konsekuensi kita adalah keimanan. Saya merasa bangga punya jamaah yang semuanya istiqomah di dalam menjalankan keimanan, istiqomah di dalam mencari ilmu Allah. Jangan sampai keistiqomahan kita ini luntur karena sabab sesuatu, ya, karena sabab sesuatu hal. Tetap jaga keimanan kita. Kita nggak perlu takut kepada siapapun. Kita hanya takut kepada Allah yang selalu mengatur dan menurunkan syariah agama kepada kita. Kalau kita udah takut dengan Allah, maka Allah akan dekat dengan kita dan Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Dan ini menjadi catatan khusus bagi orang-orang yang memiliki iman. Kalau orang punya iman, insya Allah akan diberkahi oleh Allah. Biasa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita itu biasa. Banyak lika-liku hidup dan seterusnya. Nah, karena itu kita menginginkan bahwa apa yang kita cari selama ini agar mendapatkan asar, bekas-bekas kebaikan dari ilmu-ilmu yang kita peroleh gitu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, baiklah. Kali ini kita akan lanjut kembali pada apa yang menjadi kajian-kajian kitab kita. Dan malam ini saya ingin sampaikan satu bab yang terus berkembang dari apa yang kita kaji. Pasal kali ini adalah tentang ulu salam. Ulu salam, mengucap salam dan menjawab salam yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, di dalam kitab ini telah diuraikan dengan jelas bahwa membaca dan mengucapkan satu salam kepada orang yang kita kenal dan kita tidak kenal di kalangan orang-orang muslim merupakan tuntunan syariah agama kita. Saya akan bacakan inti persoalan atau inti daripada pasal di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa alaika bi iqra'is salami ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu minal muslimin. Wa idza sallimta ala ahadin minhum falam yaruddu alaika fala tusi' bihi dhanna wa qul la'allahu lam yasma' aw la'allahu radda falam asma'hu wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik wa in dakhalta masjidan aw baitan laisa fihi ahadun faqul assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin fa idza wajadta musliman fajtahid an tabda'hu bis salami qabla an yusallim alayka. Wa qad qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza laqiyal muslimul muslima fa ayyuhuma yabda'u bis salam
qala aulahuma billah. Wa fil hadith yusallimu ar-rakibu 'alal mashi wal qa'imu 'alal qa'id was saghiru 'alal kabir wal qalilu 'alal katsir. Sampai situ dulu. Wa 'alaika, dan mesti wajib bagimu, artinya ada penekanan mesti kepada kamu, bi iqra'is salam, dengan mengucapkan salam, ala kulli man ta'rifu, kepada setiap orang yang kamu kenal, wa man la ta'rifu, dan orang yang tidak kamu kenal, minal muslimin, dari golongan orang-orang muslim. Nah, ini tuntunan, saudara. Jadi kalau kita ketemu dan kita tahu dia itu orang Islam, ya, kita kenal atau kita tidak kenal, maka sunnah kita mengucapkan salam. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan saking pentingnya ulu salam dikatakan wajib hukumnya, walaupun ada jumhur ulama mengatakan ulu salam itu sunnah, menjawabnya wajib, begitu. Tapi ada sebagian ulama mengatakan wajibnya mengucap salam pun, karena penekanan yang sangat bagi mereka yang Allah akan turunkan keberkahan di balik salam itu. Jadi siapapun yang berjumpa kepada orang muslim, baik yang dia kenal ataupun yang tidak kenal, maka ucapkan ulu salam, assalamualaikum. Nah, ini kalimat ini udah hilang, saudara. Jarang-jarang kita temuin. Bisa dihitung orang-orang yang kalau ketemu sesama itu ngucap salam, padahal dia ini orang Islam. Udah hilang ini. Ya udah agak punah gitu. Lantaran apa? Lantaran tadi mereka karena sudah terbiasa pada satu kebiasaan yang sebenarnya tidak dianjurkan, tapi justru mereka melakukan satu kebiasaan yang tidak dianjurkan itu. Kalau ketemu ya biasa saja, paling ketemu apa kabar begitu ya, dan seterusnya. Salam ini nggak pernah diucap. Padahal kalau dia mengucap, di situ rahmat yang luar biasa. Dalam Quran juga sudah dijelaskan. Coba saudara baca dalam surah An-Nisa ayat 86. Coba lihat bagaimana Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya. Kata Allah apa? Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana, ya, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ini satu bentuk perintah dari Allah. Apa katanya? Wa idza huyyitum, dan apabila kalian diberi penghormatan berupa ulu salam atau berupa salam dari seseorang, ya, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah salam itu, artinya dengan cara yang lebih bagus. Nah, jadi jawab salam yang disampaikan itu pada salam yang lebih bagus, aurudduha, atau yang seimbang atau yang sama dengan dia. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah akan memperhitungkan segala sesuatu. Nah, jadi di situ ya, dua orang yang bertemu saling ulu salam, maka di situ akan diperhitungkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, mengucap salam adalah sesuatu yang umum, ya. Jumhur ulama menyebutkan sunnah hukumnya, bahkan menjadi sunnatun muakkadah, ada juga mengatakan wajibnya dan seterusnya. Kenapa? Hukum sunnah, tapi pemberian pahala yang diberikan oleh Allah begitu mahalnya. Begitu mahalnya. Jadi Allah begitu membesarkan pahala orang yang memulai mengucapkan salam dan menjawab salam, perkara yang wajib. Ada yang wajib ain, ada yang fardu kifayah, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau saya bertemu dengan RT Iman di jalan, ketika saya katakan assalamualaikum teh, maka RT menjawab waalaikumsalam, itu kewajiban RT, jadi fardu ain. Ada lagi menjadikan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, ketika seorang kiai mengucap salam assalamualaikum di majlis, maka salah seorang atau dua orang atau tiga orang mengucap, yang lain tidak menjawab, maka sudah gugur itu semua. Kalau bagusnya dia jawab kompak semua, itu mendapatkan nilai yang luar biasa. Itu namanya fardu kifayah. Kalau seorang ulama, kiai
di majlis ini mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya begitu, maka 1-2 orang saja yang menjawab, maka yang lain pun udah gugur, tapi pahala ditekankan kepada orang yang menjawab. Maka karena itu, sekalipun kita dalam hal ini memahami fardu kifayah, tapi kita tetap semua menjawab salam seorang ulama, salam seorang kiai di saat di majlis ilmu itu, karena semuanya akan mendapatkan nilai yang luar biasa. Apresiasi Allah kepada orang yang mengucapkan salam, memulai perbuatan baik ada sesuatu yang sangat berat, maka diapresiasikan oleh Allah, dibalas yang lebih oleh Allah. 100 pahala yang diturunkan Allah bagi orang yang memulai mengucap salam, dan menjawab salam akan mendapatkan 10 saja. Menjawabnya wajib, tapi 10 saja dapatnya. Tapi kalau orang yang memulainya itu mendapatkan 100 pahala. Itu berdasarkan keterangan saudara. Ya, ini luar biasa. Nah, kalau ada orang yang mengucap salam kepada kita, kalau berdasarkan ayat Quran tadi surah An-Nisa, wa idza huyyitum, apabila kamu diucapkan salam penghormatan ya oleh seseorang, ya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka perintahnya maka balaslah dengan cara yang lebih bagus. Yang lebih bagus itu bagaimana? Maksudnya kalau orang itu mengatakan Assalamualaikum, kita lebihkan dari salamnya dia. Jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Itu yang lebih namanya. Kalau dia mengucap Assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu perintah dari Allah. Kalau dia jawab mengucap salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kalau kita mau merujuk ayat ini, kita lebihkan jawaban kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Boleh kita lebihkan seperti itu, atau minimal sama, katanya minimal sama dengan apa yang dia ucapkan kepada kita. Nah, ini menjadi pelajaran saudara. Nah, karena ini akan memberikan pengaruh. Kalau kita menebarkan salam seperti itu, maka itu pengaruhnya bukan hanya saat itu, tapi sepanjang kehidupan kita akan diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita lihat di dalam keterangan saudara. Kata assalam, assalam itu diambil dari kata sallama, yusallimu tasliman. Sallama yusallimu tasliman. Salama itu saudara, sallama ini memberikan keselamatan. Jadi kalau kata assalam itu salah satu sifat atau nama Allah, ya, nama Allah di dalam Asmaul Husna Assalam, Assalam. Maka ulama menyebutkan, ketika sebagian ulama menyebutkan ketika ada orang mengucapkan Assalamualaikum, itu mengandung makna, katanya Allah telah bersama kalian, Assalam bersama kalian. Ada juga secara makna, artinya salam itu adalah satu bentuk keselamatan yang diberi oleh Allah, satu bentuk kedamaian, ketentraman yang diberi oleh Allah kepada kalian semua. Di saat salam ini diutarakan Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Artinya ketika ada orang mengucap Assalamualaikum kepada kalian, itu bermakna kau akan diberi keselamatan oleh siapa? Oleh Allah yang memiliki sifat assalam. Karena sifat assalam itu telah disebarkan pada diri kamu. Assalamualaikum, Allah bersama kalian dan Allah akan memberikan keselamatan pada kalian. Masya Allah, ini luar biasa ajaran Rasulullah kepada kita saudara. Ya, ulu salam kita kepada saudara-saudara kita, baik yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal dari kalangan orang-orang muslim, karena ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Masya Allah. Nah, maka jangan pernah pelit dengan salam saudara. Ya, ada orang mau mengganti, kalau pagi selamat pagi, siang selamat siang, sore selamat sore, malam selamat malam, hanya itu saja yang dia dapat. Kalau pagi salamnya di waktu pagi saja, siang udah nggak selamat lagi, siang ngucapin selamat siang, sore udah nggak dapat lagi, sore ngucapin selamat sore, malam tidak dapat lagi. Tapi kalau orang ngucapin Assalamualaikum siang dan malam, bahkan abadan abada, keselamatan dia selama-lamanya akan diberikan oleh Allah.
bukan nggak boleh ngucap selamat pagi, bukan nggak boleh. Yang bagus apa? Kalau kita muslim, maka ucapkan dulu assalamualaikum, baru kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, itu terserah. Artinya apa? Karena salam ini sudah lebih dulu kita ucapkan. Masya Allah. Ya, ini ajaran yang luar biasa, saudara, yang perlu kita pahami. Jarang-jarang di sini RT sama RW ketemu, kata RT, T, begitu, udah T aja. Betul nggak? Tuh, RT Iman udah betul aja, karena memang keseharian RT Iman begitu. Ya udah T, begitu. Kan yang bagus gitu, assalamualaikum T, waalaikumsalam kan enak gitu. Nah, kira-kira kan begitu kan enak. Ya, nah, ini sungguh luar biasa ajaran Rasulullah kepada kita. Nah, kalau kita ikutin apa yang telah diajarkan Rasulullah, ya, ini akan memberikan pahala terbaik buat kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, jadi jawabnya itu diwasal, Pak. Bagusnya diwasal jawabnya. Kalau diucapkan assalamualaikum, maka jawabnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, bagusnya diwasal, itu memiliki makna yang luar biasa. Waalaikumsalam, atas kamu keselamatan. Ketika kita diucapkan selamat atas kalian, maka keselamatan atas kalian juga. Waalaikumsalam. Jangan dimatikan. Kalau kita kan dimatikan biasanya, itu secara apa namanya, lafaz juga udah ada keliru nanti. Waalaikumsalam. Jangan. Karena itu assalamnya itu ismul ma'rifah. Ismul ma'rifah itu kekhususan yang nggak bisa dirubah. Kalau kita bilang waalaikumsalam, ma'rifatnya nggak ada. Nggak ada marifat. Padahal di situ ada marifat. Waalaikumsalam. Assalam kita sambungkan waalaikumsalam. Kalau kita bilang waalaikumsalam, mana marifatnya? Nggak ada marifatnya di situ. Nggak ada ismul ma'rifah. Padahal assalam itu ismul ma'rifah, kekhususan pemberian dari Allah. Jadi kalau kita jawab ketika dia mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam, begitu yang bagus. Bisa? Nah, coba saya contohin. Assalamualaikum. Cakep, bagus tuh. Jadi pakai wasal. Sekali lagi, saya masih dengar RT kayaknya belum, RT nih, belum. Ya, saya ulang lagi. Assalamualaikum. Cakep, bagus dah begitu ya. Itu ilmu tuh. Jadi kalau nanti ada yang ngucap salam, jawabnya begitu. Karena itu assalam ismul ma'rifah. Selama ini gimana ente? Nah, ini saudara yang perlu diperhatikan. Ya, biasanya jawaban salam itu tergantung pada yang mengucap. Biasanya gitu ya. Biasanya begitu. Kalau yang ngucapnya lemah, biasanya jawabnya juga lemah, kan gitu. Kalau yang ngucapnya keras, ya tegas, jawabnya juga tegas. Ya makanya orang yang ngucap salam itu kan macam-macam, ya. Termasuk profesi orangnya juga macam-macam. Nah, kalau ucap salamnya begini nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan salam siapa itu? Kiai. Yang begitu kiai. Ya, banyak versi kiai. Ada yang kiai ngucap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kiai juga, ya. Kalau ada yang ngucap salam di rumah kita, assalamualaikum, siapa itu? lu udah paham dah yang begitu dah, ya. Maka ente juga pasti jawabnya waalaikumsalam, gitu jawabnya. Ada lagi, ya, datang ke rumah ente, assalamualaikum, siapa tuh? Tuh ya, temen ngajakin ngopi tuh. Melikum kata dia, salah ngucapnya udah melikum duluan, gitu ya. Jangan dijawab karena nggak sempurna, dia ngucapnya melikum, gitu dia bilang. Melikum dia bilang. Jadi nggak sempurna ucapan salamnya. Ya, ada yang begitu. Ada lagi ngucap salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Siapa tuh? Siapa teh? Nah, itu biasanya orang minta tolong apa kebakaran rumahnya bisa juga. Jadi buru-buru dia gitu ya. Gitu. Ada lagi assalamualaikum, assalamualaikum, apa itu? Ucap salam siapa tuh? Burung beo tuh, RT paham banget tuh burung beo. Tuh burung beo mah assalamualaikum, assalamualaikum 2 juta. Ya, burung beo tuh assalamualaikum, assalamualaikum 3 juta. Kiai paseh banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 16.000. Ya teh. Ya burung beo ngucap salamnya begitu 2 juta dibeli. Iya. Nah, jadi semua ini ada maknanya, ada maksudnya. Jadi apa yang kita pelajari ini memberikan pengaruh dalam keseharian kita. Tuh, jadi jawabnya begitu. Kalau ada orang ngucap assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam, begitu. Nah, jadi salam juga kriterianya 3 dalam proses jawabnya, ya, dalam proses hukum jawabnya. Pertama, salam itu ada yang menjadi wajib dijawab. Jadi ya pertama salam ada yang wajib dijawab, yaitu salamnya tadi tuh, kiai salam kepada antum wajib dijawab. Orang datang ke rumah antum wajib dijawab, itu salam yang wajib dijawab. Ada lagi salam yang nggak wajib dijawab. Salam nggak wajib dijawab. Kalau dijawab berapa ya urusannya? Salamnya siapa? Salamnya seorang imam yang sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wajib dijawab nggak? Jangan dijawab. Anas jadi imam, assalamualaikum warahmatullah. RT imam di belakang, waalaikumsalam Nas. Jangan, nggak boleh. Itu namanya nggak tahu ilmu. Jangan dijawab. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi salam yang memang kita nggak pernah ingin dengar jawabannya. Kita nggak pengen dengar jawabannya. Kalau salam yang kita nggak pengen dengar jawabannya, salam gimana? Salam siapa? Salam kita kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dijawab sama dia, waalaikumsalam. Gimana kira-kira? Kabur ya, artinya kita nggak mau dengar jawabannya itu. Kita nggak mau dengar jawaban salam dia, udah cukup. Ya, memang sunahnya kita begitu. Kalau dikubur ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, antum lana salafun wa nahnu bikum lahikun, insyaallah. Itu sunnah Nabi. Kalau dikubur kita ucapkan salam kepada mereka. Nah, ini pengaruh, saudara, memberikan pengaruh positif dalam kehidupan kita. Masya Allah, luar biasa ajaran Rasulullah kepada kita, ya. Nah, ini lihat. Jadi kita disunahkan, diperintahkan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan tidak kau kenal dari golongan orang-orang Islam. Wa idza salimta ala ahadin minhum falam yaruddu alaika fala tusi' bihi dhanna. Apa maksudnya? Wa idza salimta, ini pelajaran akhlak buat kita, saudara. Akhlak buat kita. Apabila engkau telah diuluk salam, diberikan salam ala ahadin kepada seseorang, ya, minhum dari mereka, misalnya begini, wa idza salimta, apabila engkau memberi salam kepada seseorang, minhum dari mereka, falam yaruddu alaika, lalu salammu itu tidak dijawab, ya, jadi orang itu tidak menjawab salam. Kamu ngucap salam nih, misalnya saya ngucap salam sama RT, assalamualaikum teh. Nah, RT nggak jawab tuh salam saya, ya, misalnya nggak jawab, maka saat itu kita diperintahkan apa? Fala tusi' bihi dhanna, jangan kamu suudzon, buruk sangka sama orang itu. Tuh akhlak nih, akhlak. Jangan kamu buruk sangka sama orang yang kagak jawab salam kamu, ya. Wakul, katakan di dalam dirimu, katakan dalam hatimu, katakan di dalam ya dirimu, la'allahu lam yasma', barangkali orang itu tidak mendengar salamku. Begitu aja khususnya, barangkali orang itu tidak mendengar salamku. Au la'allahu radda falam asma'hu, atau barangkali dia sudah jawab salam, udah jawab salam saya, hanya saja saya tidak mendengarnya. Itu akhlak yang luar biasa. Jangan lantas begini, assalamualaikum, diam aja dia. Apa kata kita? Gue malas begitu loh. Jangan, nggak boleh begitu. Gue jawab salam capek-capek kagak diucapin, pengen dikasih kebaikan, itu namanya kita udah suudzon. Jangan. Kalau kita udah ngucap salam dia nggak jawab, anggap seperti itu tadi. Barangkali dia sudah jawab, aku yang nggak dengar, atau dia sudah dia sudah menjawab, aku nggak dengar, atau juga dia itu nggak dengar ucapan salam saya. Begitu. Bagusnya seperti itu. Jangan coba-coba kita mengarang-arang sendiri gitu. Mengarang-arang ini maksudnya
Wah, ini berarti nih orang nggak bener nih, ya. Orang nggak mau jawab salam, ini nggak bener. Jangan ngomong begitu. Jadi ambil yang baik saja, ambil yang baiknya aja. Itu baru umat Rasulullah, ya. Jadi jangan sampai kita itu tersinggung dengan orang yang kita ucapkan salam lalu kemudian dia nggak menjawab salam. Maka bagusnya begitu tadi itu. Ya, kita husnudzon saja sama dia. Wa idza dakhalta baitaka, dan apabila engkau memasuki rumah, ya, engkau masuk rumahmu, fasallim ala ahlika, maka berilah salam kepada keluargamu. Itu tuntunan, saudara. Jadi kalau kita masuk rumah, ya, di situ kasih salam. Walaupun istrimu jauh dari situ, anak-anakmu jauh dari situ, ucapkan salam aja. Assalamualaikum. Dia nggak jawab, malaikat yang jawab nanti. Kalau di situ ada keluargamu, karena di situ berarti kita sudah mengeluarkan kontribusi terbaik buat keluarga kita dengan ucapan salam. Masuk rumah ngucap salam, keluar dari rumah ngucap salam. Itu yang disunahkan, yang bagus, saudara, ya. Nah, jadi jangan pelit sama salam. Tebarkan kesalam ke rumah tangga kita itu jangan pelit, saudara, karena itu nilainya luar biasa. Ya, nilainya luar biasa. Nah, kemudian wa in dakhalta masjidan aw baitan laisa fihi ahadun. Nah, ini ada satu tuntunan, jika kamu masuk masjid aw baitan, atau suatu rumah, laisa fihi ahadun, dan di masjid atau di rumah itu tidak ada seorang pun, dan kamu tahu di masjid dan di rumah itu nggak ada orang satupun, maka sunnah kita pada saat itu apa? Yang kita harus ucapkan salamnya bukan assalamualaikum, tapi apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu sunnahnya. Jadi kalau rumah itu kosong, yang memang kita tahu itu rumah kosong. Nah, masjid itu lagi sepi, kosong, misalnya belum ada orang, kita masuk, maka sunnahnya kita ngucapnya gimana? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu salam. Kalau doanya kan udah belajar kemarin tuh, ya, masuk masjid. Gimana doanya? Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu doa. Jadi sebelum berdoa ucap salam dulu. Ya, ucap salam. Salamnya tadi, kalau ternyata ada orang, ya ucap salamnya seperti tadi, assalamualaikum. Kalau memang nggak ada orang, maka kita masuk lebih dulu, salamnya seperti itu, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Begitu, saudara. Ini jawaban salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul tidak pelit, Rasul tidak kikir, tapi justru Rasul mengajak seluruh salam itu agar diberikan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh umatnya. Begitu. Nah, itulah kemuliaan Rasulullah, saudara, ya. Ketika Allah bertemu dengan Rasul waktu Mi'raj, ya, saat itu Allah sampaikan kepada Rasul, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka saat itu Rasul jawab apa? Rasul jawabnya gimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu jawaban Rasulullah. Ketika Allah melontarkan kalimat keselamatan atas kamu wahai nabiku, kata Allah, semoga rahmat dan salam untuk engkau. Maka Rasul nggak pelit. Apa jawab Rasul? Assalamu alaina, keselamatan itu bagi kami, maksudnya itu bagi umat kami semua. Wa ala ibadillahis salihin, dan juga atas hamba-hamba Allah yang soleh, dapat keselamatan di situ. Itulah tidak kikirnya Rasulullah. Rasul sayang sama kita, saudara, sampai salam saja itu sampai demikian Rasulullah, supaya umatnya selamat. Ketika Allah lontarkan salam, maka Rasul menjawab dan mendoakan salam itu agar diberikan kepada umatnya, bukan hanya dirinya, saudara. Nah, inilah contoh pemimpin, saudara. Kalau mau jadi pemimpin tuh begitu. Maksudnya gimana? Pemimpin itu kalau dapat sesuatu, ya, yang sifatnya menguntungkan, jangan telan sendiri, bagi orang lain, bagi yang dipimpinnya, itu bagus namanya. Kalau mendapatkan sesuatu yang menguntungkan, jangan telan sendiri, bagi yang lain.
Itu kalau mau jadi pemimpin yang bagus seperti Rasulullah, itu dapat sesuatu yang menguntungkan assalam itu, maka dibagi-bagi untuk umatnya. Tuh. Kalau antum jadi pemimpin kira-kira begitu nggak? RT Iman pemimpin dapat duit 1 miliar, wah, halalan toibah, keuntungan tuh buat RT Iman. Kira-kira lu ingat sama Ustadz nggak kira-kira? Ya inget doang, baginya kagak. Iya. Saudara yang dirahmati Allah, bagi yang lain, inget yang lain, gitu. Kalau jadi pemimpin mendapatkan keuntungan, bagi yang lain, begitu. Itu semua perintah, saudara. Itu semua perintah, ya. Jadi ada aturan, karena kita menginginkan keselamatan untuk semuanya, bukan untuk diri kita saja. Tuh ya. Bahkan sampai apa, saudara? Ada tuntunan sunnah juga. Kalau kita masuk rumah disuruh ucap salam, bahkan masuk kamar juga disuruh ucap salam, Pak. Ada orang, nggak ada orang suruh ucap salam. Masuk kamar rumah kita, kan misalnya di pintu tuh tutup ya, kita ucap salam. Ada bini kita, nggak ada siapa-siapa, assalamualaikum, sunnah. Karena kita udah tebarkan salam di kamar itu. Katanya salam itu dalam satu keterangan akan mengusir setan-setan yang ada di dalam rumah kita, juga dalam ruangan-ruangan kita. Ya, di dalam kamar-kamar kita itu. Ketika kita udah ucap salam baru masuk. Mau tidur ada tuntunannya. Kita sunahnya walaupun kasur itu bersih, ya, tempat tidur kita bersih, sunahnya kita harus bersihkan dulu. Bersihkan sambil kita membaca sholawat atau kita membaca apa? Ta'awuz, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bersihin kasur. Insyaallah tuh kasur antum memberikan keselamatan dan kedamaian, tidak ada gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang jahat di situ, baik manusia maupun setan. Tuh, ada tuntunannya. Ucapin. Antum kira-kira kalau masuk kamar ngucap salam nggak? Tuh, itu kan boro-boro ngucap salam ya. Ya masuk-masuk aja ente. Ucap salam. Kalau pintu itu ketutup, ente buka, assalamualaikum, begitu. Ya begitu. Sunahnya seperti itu, diajarkan sama Rasulullah. Nah ini kan semua ilmu, saudara, supaya kita tahu di dalam keseharian kita yang harus kita lakukan apa, gitu ya. Ini luar biasa. Nah itu jawaban Rasulullah ya. Kalau kita masuk rumah atau masjid kosong, nggak ada orang, maka jawabnya begitu. Assalamualaikum, apa namanya? Ucapkan salamnya begitu. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Fa idza wajadta musliman, apabila engkau telah menemukan seorang muslim, fajtahid, ya artinya berjumpa, bertemu, menemukan seorang muslim, bertemu begitu, fajtahid, lalu bersungguh-sungguhlah, antabda'hu bisalam qabla ayyusallim alaika, maka bersungguh-sungguhlah agar kamu memulai lebih dulu yang mengucapin salam sebelum dia mengucapin salam kepada kamu. Tuh. Jadi kalau kita jumpa muslim, tuh, jangan sampai kita didahulukan, kita yang harus dahulukan assalamualaikum gitu. Bagaimana kalau dua-duanya? Bagus. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, bagus. Semuanya dapat pahala. Artinya dia pengen mendapatkan cepat pahala itu datang kepada mereka berdua. Tuh. Jadi kalau kita berjumpa dengan seorang muslim, maka bersungguh-sungguh untuk memulai yang lebih dulu, siapa yang ngucap salam paling awal gitu. Jadi jangan nunggu dulu, dia nggak ngucapin salam, biarin aja dulu, jangan, nggak boleh gitu. Kita harus sungguh-sungguh siapa yang memulai duluan, karena yang memulai duluan itulah yang akan mendapatkan pahala melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa qad qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksudnya di situ Rasulullah bersabda, "Idza laqiyal muslimul muslima." Apabila seorang muslim berjumpa dengan muslim lainnya, Rasul ditanya di sini. Ya, Rasul ditanya, "Idza laqiyal muslimul muslima fa ayyuhuma yabda'u bis salam." Apabila seorang muslim bertemu dengan muslim lainnya, maka siapakah di antara keduanya ya Rasulullah yang harus memulai mengucap salam? Ya, siapakah? Maka kata Rasulullah, qala aulahuma billah, yang paling utama dari keduanya. Maksudnya siapa yang lebih dulu mengucapkan, itu yang lebih utama. Kalau dua-duanya bareng, dua-duanya utama. Dua-duanya utama gitu.
Jadi ngucap salam bareng-bareng gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, berebut dia. Waalaikumsalam, jawabnya berebut juga. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Bagus itu. Ya, bagus jawaban dia. Ucapannya bagus, jawabannya bagus. Gitu. Nah, jadi orang yang paling pertama itulah yang dikatakan Nabi yang paling utama. Nah, kemudian ada adab di dalam mengucap salam juga, ada adabnya, saudara. Adabnya bagaimana? Dalam hadis disebutkan wa fil hadis yusallimur rakibu alal mashi. Mengucapkan salam orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan kaki. Jadi kalau orang yang berkendara itu sunahnya dia yang ngucap duluan, adabnya kepada orang yang jalan kaki. Kalau orang yang jalan kaki lebih dulu gimana? Ah, bagus, itu mulia namanya. Padahal sunahnya orang yang berkendaraan harus lebih dulu mengucap salam kepada orang yang berjalan kaki. Kalau orang yang berjalan kaki lebih dulu mengucap salam kepada orang yang berkendara, itu mulia namanya, bagus, ya, gitu. Kemudian apa lagi? Ya, wal qaimu alal qaidi, yang berdiri disunahkan mengucap salam lebih dulu daripada orang yang duduk. Hendaklah yang berdiri mengucapkan salam kepada yang duduk. Tuh, yang diri, yang duduk. Kalau yang duduk lebih dulu, mulia namanya. Was-saghiru 'alal kabir, yang kecil atas yang besar. Maksudnya orang yang kecil itu harus lebih mendahulukan uluk salam kepada yang lebih besar. Ini adabnya namanya. Kalau orang yang lebih besar lebih dulu kepada yang kecil gimana? Mulia itu namanya. Nah, ini ajaran Rasulullah. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita dalam berkeluarga, saudara, ya, dalam rumah tangga, dalam saudara-saudara, adik, abang, empok dan sebagainya. Ini juga pelajaran buat kita. Maksudnya gimana? Misalnya kalau kita sebagai abang nih, misalnya adabnya kan adik yang silaturahim ke rumah kita, betul nggak? Nah, adabnya kan begitu bagusnya. Adik nih yang silaturahim ke rumah kita, nanti dia uluk salam ke kita, membawa sesuatu kepada kita, adabnya begitu. Nah, kita sebagai orang tua, katakan kakak gitu ya, yang lebih tahu ilmunya, misalnya lebih tahu, jangan nunggu adik kita memang orang super sibuk gitu, jangan sampai bilang begini, nah, gak bakal gua mau mengunjungi ke rumahnya kalau seandainya dia gak bak ke rumah gua, padahal adiknya super sibuk. Siapa yang punya kesempatan lebih dulu? Ketika abang itu mendahulukan salamnya, mendahulukan silaturahimnya, itu mulia di mata Allah, luar biasa itu, mulia di mata Allah. Tapi kira-kira ada nggak yang begitu, saudara? Ada nggak? Ada. Tapi kalau RT Iman sih kagak ada. RT Iman nggak ada, dia mah kudu nunggu adek gua dulu datang kemari, enak aja tuh kata RT Iman. Ya, adek gua dulu datang ke rumah. Kalau dia udah ke rumah baru gua ke sono. Jadi dibalas gitu. Padahal kalau kakaknya yang punya waktu luang lebih banyak, dia bisa kunjungi adiknya, itu mulia di sisi Allah. Dapat kemuliaan yang luar biasa. Tuh, begitu, saudara. Nah, kemudian wal qalil alal katsir, orang yang sedikit hendaklah ngucapin salam atas orang yang banyak. Tuh, yang sedikit, kalau yang banyak ngucap salam pada yang sedikit, mulia namanya. Nah, itulah ajaran Rasulullah di dalam uluk salam dan menjawab salam. Maka itu jangan pernah mengucilkan salam ini, saudara, karena salam ini membawa berkah buat kita. Sekali kita tebarkan salam, maka keselamatan itu terus mengalir buat kita abadan abada. Semakin banyak dalam sehari kita mengucap salam berkali-kali, maka semakin banyak pula selamat yang Allah titipkan buat kita. Tuh, luar biasa. Luar biasa ini, Pak. Ya, makanya ketika kita bertemu kepada siapa saja di jalan, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang kenal, tidak kenal, begitu. Termasuk anak-anak kecil, saudara, sama. Rasulullah kalau ketemu di jalan anak kecil, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu. Rasulullah, begitu. Artinya Rasulullah menginginkan keselamatan buat anak itu. Perkara anak itu dijawab atau enggak, ya urusan dia. Yang penting Rasul sudah sebarkan keselamatan, gitu. Jadi gitu. Jadi kita pun sama. Di rumah kita ada orang nggak ada orang, ucapin aja salam. Kalau memang ternyata kita tahu itu nggak ada orang, ya tadi jawab salamnya, assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kalau memang di situ ada istri kita, anak kita, ucapkan salam, assalamualaikum. Jangan sampai juga, Pak, anak-anak kita masuk ke rumah itu nggak salam, tegur, Pak, tegur, pelajari, dia berikan pelajaran. Misalnya dia masuk sonong boy aja, masuk aja dia, panggil,
salam dulu, biasakan gitu. Tapi kalau ente biasa nggak ngucap salam, dibalikin lagi sama dia, baba aja nggak ngucap salam, dan berapa urusannya? Kalau dibalikin lagi berapa itu urusannya ya? Nah makanya kita yang memulai duluan. Kalau kita udah mulai lebih dulu, insya Allah nanti anak-anak kita bakal ngikutin kita gitu ya. Nah ini yang saya kira banyak orang berumah tangga lupa dengan ini. Padahal itu kan memberikan kontribusi pahala yang luar biasa itu ya. Kontribusi pahala, Masya Allah. Nah saudara, saya kira ini pasal yang kita baca malam ini tentang masalah ulu salam dan menjawab salam. Sekali lagi saya sampaikan kepada antum, kalau mau sempurna mengucap salam tadi, ketika ada orang mendahului salam kita, maka kita jawab dengan sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau sempurna. Jadi itu alif lam ma'rifahnya jangan diilangin ya. Kalau ente waalaikumsalam aja berarti alif lam ma'rifat diilangin di situ ya. Dihilangin, walaupun sebenarnya maknanya nggak berubah, hanya saja di situ menyalahi aturan dalam konteks kaidah gitu. Kaidah nahunya salah, kaidah banyak kaidah yang disalahkan di situ. Jadi kita ingin meluruskan kebenaran. Banyak orang yang keliru di dalam menjawab salam, hanya dimatikan pada waalaikum salam. Harusnya waalaikumsalam, nyambung biar alif lam ma'rifatnya itu ke bawah, karena itu menjadi ciri khusus assalam yang memiliki keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Saya tutup dulu dengan salam. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.